Halo, ketemu lagi sama gue, Benny Saputra. Apa kabar semua? Jadi video ini gue dedikasi karena kita pengen bahas satu motor yang spesial sekali. Jadi without further ado kita bahas aja karena motornya menurut gue spesial. Kali ini motor yang didesain nggak pakai gimmick. Jadi memang truly special design, limited number, special order kalau mau beli dan juga special build. Langsung aja kita lihat motornya. Yap, motornya adalah Ducati Street Fighter V4 Lamborghini Edition. Oke, tenang dulu. Motor ini bukan milik saya. Kalau ini milik saya udah bersyukur banget dah. Karena menurut saya ini adalah motor yang sangat ganteng, sangat spesial. Yang saya tadi ngomong, bukan cuma gimmick label. Karena kalau label kan dia mainnya simple. Kalau ini enggak, ini kita tahu banget ceritanya memang kolaborasi, abis itu bener-bener special build. Buildnya apa aja, salah satunya. Carbon patternnya ini build very different sama apa yang udah ada oleh Ducati saat ini. Bedanya di mana? Pattern dan finishnya gloss. Oke, gloss biasa lah ya, itu bisa tinggal di finish ulang. Tapi patternnya sebenarnya ini adalah Ducati with Lamborghini mengorder ke suatu pabrik yang kita nggak boleh sebutin namanya dan dispesialkan minta pattern khusus karbonnya. Jadi kalian sekarang tahu ya, Ducati Lamborghini ini punya pattern karbon khusus. Kedua, banyak bagian daripada motor ini yang berbeda daripada Ducati Street Fighter V4 biasa. Nah, kita bahas nih satu-satu. Apa sih yang ngebedain Ducati Street Fighter V4 Lamborghini sama yang V4 biasa? Ya, item pertama yang kita bahas, paling kelihatan dan paling nyata, tail shape-nya. Ini tailnya kalau Ducati Street Fighter biasa nggak begini. Kalau Ducati Street Fighter V4 Lamborghini, mereka meredesign bodi secara keseluruhan, dan juga bentuknya jadi begini. Ada sayapnya nih, finnya, ada fin-finnya. Yang ini karbon raw gloss gini kelihatan. Abis itu di sini ada finnya lagi kelihatan. Waduh, gila. Jadi ini bentuknya sangat berbeda dan sangat kalian bisa lihat. Jadi gak gampang loh bikin ini. Ini bukan satu shape yang Ducati biasa abis tinggal dibolong-bolongin, enggak. Dia bikin stepping kan. Abis itu dia harus bikin cetakan tersendiri karena ini karbon, yang ini juga karbon, tapi yang ini dipainted. Oke? Jadi menurut gua jiwa paling kelihatan di sini. Tail. Tailnya itu emang bagus banget. Dia mikirin ininya juga nih tambah tinggi, abis itu tengahnya ada uratnya, ada fin-finnya, ada warna merahnya. Bodi sini merah sampai dalam-dalam loh, tuh kan? Sampai dalam-dalam loh, catnya rapi loh, sampai merah dalam, karbon, terus ini. Sininya tutup apa sebutnya? Kompartemennya juga karbon, ada logo Ducatinya. Jadi ini kalau kita lihat sebenarnya dia mengadopsi garis desain dari mobil Lamborghini-nya. I think ini adalah garis desain dari STO deh. Ya. Kalau kalian lihat Lamborghini yang STO itu kan juga banyak tuh di belakang sirip-siripnya, garis desainnya. Itu yang disematkan di tail di SF V4 Lamborghini ini. Dan kualitasnya sih. Kualitasnya biasanya sorry deh, banyak sering bikin limited edition, special edition karena quantity dikit dan lain-lain, jadi banyak compromise-nya. Kalau ini enggak, ini all out dibikin sampai sebegitu detail, semua partnya begitu rapi dan begitu berkualitas. Itu yang kita demen dari Ducati belakangan ini. Udah gitu ya, tadi obviously seen warnanya. Warnanya ini sangat spesial. Greennya apa sebutnya? Kayaknya ada namanya deh. Nama Verde apalah ini. Ini nama khususnya Lamborghini, tapi kalau saya mungkin kita terjemahkan ini lebih ke arah metallic green, ada lime-nya, ada golden-nya. Terus udah gitu, nggak cuma itu, dia juga ada pattern shape lagi, blocking hitam, ada
logo Lamborghini di sini, dan itu di dalam Street Fighter V4. Ya merahnya itu bukan yang Ducati biasanya gitu, tapi ini special color. I think sih, kita mesti color match sih. Kayaknya merahnya sama kayak yang ada di Superleggera. Karena merah di Superleggera itu beda sama di Ducati V4 biasa. Merahnya kadang lebih oranye dan lebih cerah gitu. Solid color, keren. Nah, itu satu. Kita ngomong tail. Kedua, seatnya aja spesial. Jadi seatnya sebenarnya shape-nya sama, cuma lapisan di atasnya ini berbeda. Bahannya yang di sini ini lebih ke polyester, cuma di sininya ada kayak nubuknya. Bukan sweat ya, I think it's nubuk. Nubuk, ada patternnya, V4, ada merahnya dikit. Jadi seatnya aja menurut gua spesial, mendukung, ya kan? Harganya mahal loh ini motor. Motor ini adalah salah satu dari 4 unit yang diimport oleh Ducati untuk Indonesia. Jadi motor yang langka banget ini. Nah, tadi bicara tail, kalau lampu semua sama, cuma ini nih. Jadi license plate hangernya itu berbahan karbon sebagian. Bagian sini, license plate hangernya fully karbon dan juga nggak polos kayak biasa. Lihat nih, ada lubangnya lagi gitu ya. Makanya dia ngikutin bener-bener konsep dari yang ada di Lamborghini. Garis-garis desainnya ngambil dari desainer Lamborghini. Tapi tail yang belakangnya memang bahan plastik lagi gitu. Cuma di sininya ini karbon dan bentuknya beda. Apalagi yang beda? Nih, nah kalian bisa lihat ya, pattern karbonnya juga berbeda tuh. Ya, bukan twill, bukan plain. Nah, spesial. Habis itu di sini juga exhaust protectornya sini juga udah karbon, gloss dengan pattern yang sama. Kalau dia yang Lamborghini Edition, footstep sudah dapet, yang Rizoma kit, dan juga heel plate-nya sudah karbon, dry karbon. Terus di bagian sini juga, jadi STM motor ini udah dapet langsung STM dry clutch, ya kan? Ducati Performance. Habis itu covernya yang biasanya karbon matte dibikin selaras juga, karbonnya gloss, pattern yang sama. Nah, jadi kalau kalian perhatiin, velgnya baik depan maupun belakang ini dapat velg yang bentuknya unik. Dan velg ini adalah velg yang umum banget kalian lihat garis desainnya di Lamborghini. Kalian lihat ya, patternnya mesh, tapi perhatiin sampai detail-detail pinggirannya, lekukannya. Abis itu lihat nih, ini rata, abis itu mulai concave, masuk ke dalam, set, baru keluar buat mononat. Mononatnya pun juga dibentuk unik sekali, layaknya center lock nut di mobil supercar Lamborghini. Jadi, makanya saya bilang beli motor ini nggak hanya gimmick karena label atau berubah warna, berubah grafis doang. Nah. Ini all the details itu benar-benar di redesign lah ya kalau kita ngomong. Velg, ininya juga nih monolog nutnya. Kalau kalian lihat kaliper belakangnya juga ikut dimerahin. Ya kan umum kan di mobil-mobil supercar kan, kaliper berwarna kan. Terus kalau kalian lihat hagernya juga sudah dikasih yang karbon. Terus tadi detail, saya tadi lupa jelasin tentang ini. Ada bendera ini, Italiano. Jadi dia kalau yang biasa kan ngegabung ya, kalau ini enggak, berpisah. Tuh ada semacam godnya, habis itu ada bendera Italinya. Shape yang ini juga agak beda, bagian sininya nih. Tuh. Ininya juga agak beda. Jadi memang semuanya datang dengan desain yang berbeda. Tangki tadi kita udah bahas sebagian. Model shape-nya semua sama, cuma memang pattern-nya, color-nya, ada cat di bagian tengahnya. Nah, upper tank karbon yang dikasih sama Lamborghini ini juga beda shape-nya. Kenapa? Nih lihat, garis desainnya ini agak masuk. Terus di sini ada lubang, ya kan? Di sini pun nih, saya bisa ngerasain ada garis tekukannya kan? Karena kalau Anda lihat Ducati yang biasa itu nggak begini. Jadi even upper karbon yang ini pun desainnya juga udah diselaraskan dengan garis desain Lamborghini. Terus tadi ini nih, apa sebutnya kita apa? Plakat. Ya, ada plakat nunjukin Ducati Street Fighter V4, bendera Itali, ini bahannya aluminium. Lamborghini, ada nomornya
per 630. Sorry, saya nggak bisa kasih lihat ke kalian. Ini nomor unit berapa. Atas pesan-pesan dari pemilik motor, nomornya dirahasiakan gitu. Tapi karena Anda beli motor limited, juga Anda akan selalu bisa lihat. Siapa tahu lupa kan lagi riding di atas motor ini, lupa ini motor gue pakai apa. Nah ini Lamborghini Ducati Street Fighter V4, ada plakatnya. You lagi pakai nomor yang berapa? Siapa tahu kan? Jangan-jangan ada Sultan juga yang beli Ducati Street Fighter V4-nya sampai Lamborghini Edition sampai 2. Sampai lupa ini pakai yang nomor berapa, ya kan? Nih, bisa lihat di sini. Dah, itu ke fairing sampingnya juga ini berbeda, redesign juga. Tuh, ada di sini nih. Dia bikin kayak jadi two-piece, ada carbon fin-nya, dan ini kualitasnya bagus banget. Ininya juga ada uratnya nih, urat nongolnya. Tuh gitu. Sini. Aduh. Memang jadi boleh dibilang ini motor bodinya pun serupa tapi tak sama V4 biasa. Ini yang Lamborghini Edition. Saya rasa tankinya doang ya, yang kalau shape-nya benar-benar sama. Tail 100% berbeda. Upper tank cover karbon berbeda. Sayap samping berbeda. Bawah berbeda nggak ya? Gue lupa juga nih, yang ini nih. Nah ini jujur nih saya lupa ingat nih tentang ini nih. Kalau yang bawah. Oh ini dia tulis tuh. STO. Nah, jadi desainnya ngikutin Lamborghini STO. Makanya tadi ngelihat kok desainnya mirip-mirip sama STO. Ya saya ngenalin lah ya, walaupun saya nggak punya STO, tapi ya kurang lebih sering-sering kita lihat kan di YouTube dan di Google ya kan. Mimpi boleh dong. Nah, ini lower cowl-nya tuh, beda ya. Ada fin-nya, ada raw karbonnya kebuka expose, ada yang dicat merah, ada yang dicat hijau, logo STO. Ini juga kayaknya beda deh daripada yang V4 biasa. Dan ini cakep banget. Shroud radiator, kita sebutnya body yang nutupin radiator, ini juga udah karbon raw. Wingletnya juga carbon gloss dengan painted red di bagian depan. Itu bedanya. Kalau mesin saya rasa nggak ada yang berbeda. Cuma yang pasti dia udah dry clutch, footstep dapet, Rizoma aftermarketnya ibaratnya bagian depannya masih terlihat sebagai Ducati Street Fighter V4. Walaupun ada yang berbeda. Nah, ini pertama, back cover daripada speedometer sudah dikasih yang karbon. Karena biasanya kalau di model biasa Anda cuma dapat ini tutupan plastik, ini udah karbon. Nah, kalau yang bagian headlamp, nah ini kelihatannya sih ini semua sama kayak V4 biasa, cuma dikasih cat beda, terus dikasih pattern. Jadi dengan V-look yang ini, kelihatannya matanya juga makin lebih narrow, lebih tajam dan lebih galak. Bayangin kalau ini full green, pasti kan jadi kayak besar. Ini beda. Ininya tetap bahan plastik, ABS kayak standar. Tapi bagian bawahnya nih, janggut ya kalau kita sebut. Ini pakai bahannya udah diganti pakai karbon. Walaupun shape-nya sama. Shape-nya sama, tapi jadinya yang bagian bawahnya cover lampu ini adalah karbon. Atasnya shape-nya standar, bahannya juga plastik ABS, cuma warnanya sama pattern-nya. Nah, area kedua yang menurut saya paling keren selain tail adalah front fender. Front fendernya di redesign keren banget. Bisa aja ada desainer kepikiran gitu desain sampai kayak begini. Karena menurut gua ini tuh luar biasa sih. Luar biasa banget. Bentuknya totally different. Bentuk totally different. Kalian bisa lihat di sini. Ada kayak apa? Ini sama kan tadi kalian lihat di belakang tuh di bagian tail di belakang tuh kan ada tengah-tengahnya ada jalur ya. Ini juga sama. Ada tengah-tengahnya jalur, terus ada kayak sirip fin naiknya. Ya kan? Terus dibikin kayak two-piece. Makanya ini hijau, yang ini karbon. Kayak two-piece. Efeknya apa? Coba kalian lihat dari jauh deh. Efeknya kalau kalian fendernya lihat ini two-piece begini, kalian lihat fendernya jadinya kayak simple, minimalis, ringan. Kalau dari jauh kan karbonnya jadi kayak black ya. Greennya itu jadi kayak sesuatu cuma buat nutup tipis-tipis, cantik. Desainnya
top banget untuk bisa bikin kayak gini. Ini keren banget menurut gue, fender depannya. Konstruksinya tetap, jadi sini nih, kayak gini kan, lu nggak perhatiin nih sampai akhirnya kayak gini nih. Karbon sampai sini, baut di bagian dalam, terus karbon ininya. Buat konstruksi daripada si fender lah ya, karbon gitu. Yang Anda lihat jadinya apa? Yang hijau, modelnya jadi kayak tempelan lagi. Nah, jadi fender depan menurut gue adalah salah satu part yang di-customize oleh Lamborghini sehingga desainnya jadi super menawan. Top abis sih. Ya gue nggak punya jiwa seni untuk melakukan desain-desain kayak gini, cuma ya bisa nilai dan bisa lihat lah ini kalau ini tuh keren sekali lah. Ini keren sekali bagian sini. Peleknya juga kalau kalian lihat sebenarnya ini motifnya beda, cuma ya karena disc brake-nya besar 320 mili, wheels-nya 17 inch, hampir kalian nggak bisa lihat pattern daripada pelek. Kecuali nanti misalnya peleknya di coloring dengan warna yang muda ya. Tapi kalau dari sini mungkin kalian kelihatan. Dia menyerupai dengan pattern yang velg belakang. Nah, kalipernya juga dia warnanya sama-sama merah rosso bright red gitu ya. Kayak yang di kaliper belakang, kayak di body, ini sama semua nih, red. Dan spek kalipernya sebenarnya sama aja sama Ducati V4S biasa. Ini kayak Stilema, tapi di powder coat ulang warnanya merah begini. Disc-nya juga sama. Ya ini bagian depan ibaratnya beda tuh pelek sama fender. Dan shock lens-nya. Kalau di V4S Anda dapat shock lens ininya gold, lalu bagian sininya biasanya warna standar kan ya, silver ya. Baru sininya silver lagi. Beda sama di motor ini. Shocknya itu outer tube-nya pakai warna black. Inner tube-nya warnanya gold. Terus bawahnya, bottom fork-nya warna black lagi. Itu aja yang beda. Wah. Nah kalau di cockpit sih saya lihat hampir semua sama aja. Kayak V4S, steering damper elektronik. Terus juga ini kan segitiga atasnya. Nah segitiga atasnya kayaknya sama aja tapi warnanya black. Jadi segitiga atas bawah black. Habis itu semua sama, cuma ini gripnya udah pakai Pro Grip kayak di V4R dan Superleggera. Yang lainnya sih semua sama aja. Ini udah ada beberapa part yang memang sudah di-upgrade oleh si owner dari kendaraan ini. Jadi ada beberapa part dari Ducati Performance Part by Rizoma, ya kan? Lever guard-nya, habis itu spionnya, habis itu tabung minyak rem kanan kiri, habis itu apa nih? Tutup tangki. Itu yang udah di-upgrade tuh. Lainnya sih semuanya masih as is. Oh, lampu sen depan belakang. Sepertinya ini udah diganti nih. Ini udah diganti pakai Ducati Performance. Merek aslinya saya tahu nih, cuma nggak enak sebutnya nih. Tapi ya udah begitulah. Knalpot masih standar, yang lain masih standar. Jadi ini emang kalau slip-on kit bawaan dari Ducati dapetnya ini, Acapovic slip-on. Memang sih ya. Gue lagi mencoba membawa kalian ke sudut pandang bagaimana saya melihat motor ini. Apakah motor ini worth it for the price, which is harganya terakhir nanya adalah 2,5 miliar rupiah off the road Indonesia. Dan apakah worth you paying for that price or not? Kalau ngomong worth-nya susah ngomong, karena Anda komparasi objektivitasnya dari mana, sisi apa. Tapi kalau Anda butuh berkendaranya, I don't think V4 ini akan berbeda dengan V4S. Jadi kalau Anda beli V4S Street Fighter, diadu sama ini menurut saya sama-sama saja. Paling cuma tinggal upgrade adalah bedanya di STM dry clutch-nya. Beli 54 jutaan, 50 jutaan. Habis itu udah sama kayak ini. Tapi ada sesuatu yang emang Anda nggak bisa beli, makanya Anda bayar mahal motor ini sampai 2,5 miliar rupiah. Apa itu? Satu, jarang-jarang Ducati melakukan kolaborasi, dan ini kali ini melakukan kolaborasi di Street Fighter V4, dan kolaborasinya tidak tanggung-tanggung. Redesign di segala aspek bodi kendaraan, warna, pattern, karbonnya, banyak karbonnya.
Jadi mindset mobil dipakai tuh, karbon, terus garis desain yang STO-nya banyak, dan lain-lain. Limited di dunia hanya 630 unit, so itu adalah window sempit yang ditawarkan oleh Ducati buat Anda memiliki motor yang cuma ada 630 unit di dunia. Apalagi kalau Anda punya STO-nya di rumah, dipadu padan sama ini, perfect banget lah, ya nggak? Ya kalau nggak punya STO-nya juga nggak apa-apa, beli motornya gitu, nggak ada masalah. Tapi ya bagi saya, Anda susah kadang-kadang menilai dari sisi artistik. Karena yang tadi saya ngomong bahwa motor ini nggak cuma sembarang gimmick, label, penamaan, stiker. Body-bodinya ini yang berbeda, ini yang bikin ini jadi unik, dan it's not the same with ordinary Street Fighter V4, ya kan? Beda sekali. Jadi ya, balik lagi. Kalau Anda punya uangnya, Anda punya aksesnya, Anda boleh juga ambil unit ini karena menurut saya ini adalah unit yang sangat spesial. Keren sekali. Good job. Ada nggak sih dibuat dari kalian yang consider, kenapa sih? Atau mempertanyakan gitu, kenapa Ducati kerjasama sama Lamborghini? Kan Ducati merah, kenapa nggak kerjasama sama Ferrari aja? Jadi pertanyaan nggak? Ayo, ada yang bisa menjawab? 10, 9, 8, nggak. Oke, kalau bilang mau ditilik, kolaborasi mereka pertama kali adalah Ducati dan Lamborghini mengeluarkan Diavel 1260 Lamborghini Edition. Tapi kalau yang itu, pernah kita bahas juga di YouTube ya. Itu lebih kepada body carbon, color, beda pattern pelek, udah ya, paling area-area itu aja, dan limited edition. Tapi kolaborasi mereka kedua, yaitu ini beda banget. Kenapa? Bodinya shape-nya beda banget. Jadi banyak yang diproduksi khusus. Itu yang bikin motor ini amazing. Dan kenapa harus Lamborghini? Ditilik-tilik sebenarnya kalau kalian mencari tahu bahwa Ducati itu posisinya sudah dibeli oleh suatu enterprise company, di mana secara sepupuan alias sepersaudaraan jauh itu juga bersepupu dengan perusahaan yang payung yang sama yang membeli Lamborghini Company. Jadi sebenarnya kenapa mereka bisa akhirnya berkorelasi, karena boleh dibilang dua perusahaan ini berada di satu payung, satu tenda, satu langit. Itulah kenapa nih kolaborasi. Beda sama, walaupun sama-sama merah gitu ya, Ducati dengan Ferrari, sama-sama merah gitu kan. Oh, banyak yang berpikir gitu. Nah ini enggak dengan Lamborghini karena ya itu, karena ada hubungan satu payungnya dengan Lamborghini. Dan pas pengalaman saya tahun ini mengikuti DRI, Ducati Racing Academy di Sepang, saya kaget pas lagi diumumin salah satu trainernya adalah, saya lupa namanya, ini correct, Ferruccio Lamborghini. Ya, saya lupa nama depannya, tapi nama belakangnya Lamborghini. Terus saya hah? Wow, ini orang yang sama berhubungan dengan perusahaan supercar itu kah? Atau tidak gitu kan? Ternyata iya. Jadi salah satu instruktur kita adalah anak dari pendiri Lamborghini. No, cucu ya. Berarti cucu atau anak? Cucu. Salah satu pokoknya keluarga pendiri Lamborghini. Dan dia bawa motornya keren banget, jago banget. Dan I think he also a racer. Saya ingat deh, kayaknya di Instagram saya ada, saya add ya Instagramnya. Jadi gimana caranya si keluarga Lamborghini ini juga passionate banget di motor, mengendarai motor, balap motor, dan it's Ducati. Dan he's so good on ride Ducati. Jadi ya mungkin ini juga yang akhirnya mengkolaborasikan semuanya. Passionnya ada, sama, dan akhirnya blend gitu. Nah nanti di 2024 Ducati Indonesia akan mengadakan DRI di bulan Juni. Most likely instrukturnya alias the guy who is ada di
garis keturunan Lamborghini itu pasti datang. Nanti kita tanya-tanya foto-foto ya. Siapa tahu ini kebetulan owner yang punya motor ini ikut DRI juga. Habis itu dibawa ke Mandalika, sekalian kita bikin sesi tanda tangan dan juga ngobrol-ngobrol ya kan. Biar makin otentik as Lamborghini Heritage gitu. Keren. Ya gitu aja deh guys. Intinya motor ini keren. Saya udah kasih tahu kalian betapa bedanya apa aja dan spesialnya apa aja. Jadi buat yang kalian pengen, kalian mungkin masih bisa dapetin sih sebenarnya. Jalurnya ada 2, lewat Ducati ataupun lewat Lamborghini-nya. Karena saya dengar Anda bisa lewat 2 jalur tersebut untuk bisa mendapatkan motor ini. Dan it's a special bike. It's really a special bike. Lucky orang-orang yang bisa punya akses dan sumber daya dan punya kesempatan untuk memiliki motor seperti ini. Wow. Oke. So, thank you for watching this video. Thank you selalu support banget dengan video-video dari One Tree Motor Shop. Support juga saya pribadi, perusahaan kita. Thank you banyak. Thank you juga buat teman-teman yang senantiasa memberikan kekuatan dan support kepada saya walaupun dalam kondisi apapun. Ini yang saya suka dari saat saya melakukan pekerjaan saya, One Tree Motor Shop. Nggak hanya hubungannya cuma masalah customer and One Tree. No. Kita semua itu kayak berteman, saling melengkapi, saling support. Itu yang saya suka. Karena hal tersebut mulai jarang belakangan ini dan terlebih karena apapun jadi urusannya uang. Jadi ya itu yang mungkin sisi-sisi yang harus kita avoid ya. No rules tentang itu, nggak ada yang salah juga, tapi I choose to be different, gitu aja deh. So thank you, dan berkenaan dengan Hari Raya Natal, saya ingin mengucapkan buat teman-teman semua yang merayakan, saudara-saudara kita sekalian, semua yang merayakan Natal, selamat Hari Natal, semoga kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan senantiasa bersama kalian dan keluarga kalian, dan percayalah, masalah demi masalah yang datang, jangan kau usir masalah itu. Masalah itu datang pasti adalah untuk ujian dan cobaan kalian. Berdoalah untuk mendapatkan kekuatan dan juga petunjuk supaya masalah bisa dilalui dan kita naik level, naik kelas. Menjadi orang yang semakin baik, dan semakin baik. Oke? See you on next video, which is yang mungkin akan ada di tahun depan, yakni 2024. Happy holiday guys, dan selamat tahun baru. Bye-bye.